Selamat malam. Di sini saya sebagai junior Bangsa Sinaga dengan NPM 0211 20319 kelas 3 Eksekusi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis di mana saya pernah bekerja di PT Astra Kopro Indonesia. Dengan analisis yang saya berikan yaitu analisis UKA, SWOT, dan OCAI. Yang pertama, di sini ada pendahuluan di mana Astra Kopro Indonesia atau ASKI adalah perusahaan bergerak di bidang plastik injection yang memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan terdepan dalam bidang suku cadang plastik part kendaraan bermotor. Astra Kopro Indonesia terletak di Jalan Mayor Oking, Jaya Atmaja, kilometer 2,2, nomor 1 Karangasem Barat, Citer, Bogor. PT Astra Kopro Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan perluasan atau bisa disebut sebagai anak perusahaan dari PT Astra Autopart Tbk, divisi Adiwira Plastik yang merupakan perusahaan komponen otomotif terkemuka Indonesia yang menghasilkan suku cadang kendaraan bermotor baik original equipment for manufacture atau OEM maupun replacement market atau REM. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi. Yang pertama itu visi menjadi supplier otomotif terbaik kelas dunia sebagai mitra usaha pertama pilihan Indonesia. Dan misinya yaitu yang pertama mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif, serta ingin menjadi mitra yang terbaik untuk para pemain industri otomotif di Indonesia dan regional. Yang kedua menjadi usaha di bidang otomotif yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas, serta memberikan kontribusi yang baik bagi para stakeholder. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis UKA. Definisi VUCA merupakan akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah tersebut merupakan kombinasi alami dari situasi dan kondisi yang buruk. Sikap waspada yang tersaji dalam VUCA memunculkan ide yang berguna untuk mengelola risiko. Yang pertama yaitu volatility. Jadi pada tahun 2020 di masa pandemi ya, industri otomotif seperti halnya banyak sektor industri nasional yang lainnya menghadapi tantangan penurunan perekonomian, terdampak dengan efek pandemi COVID-19 dan pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemi dan langkah-langkah penanggulangannya. Selain itu, perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mendukung penjualan otomotif pun harus memperhatikan pemberian kredit kepada konsumen otomotif untuk menjaga kualitas aset pembiayaan mereka di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Selanjutnya, uncertainty. Sepeda motor Honda dipasarkan di Indonesia untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen di berbagai segmen dengan keunggulan inovasi teknologi, performa tinggi, dan harga bersaing. Peluncuran lini produk baru oleh AHM atau Astra Honda Motor untuk tahun 2020 mencakup 15 model baru untuk pasar domestik. Jadi sebelum saya meneruskan, jadi di perusahaan Astra Kopro Indonesia ini menyuplai hasil plastik injection-nya ke AHM, jadi sebagai supplier ke AHM. Ini saya lanjutkan, termasuk 2 model baru untuk pasar ekspor. Astra Honda Motor atau AHM juga meluncurkan produk brand new, Beat dan Scoopy, yang merupakan model andalan dengan popularitas tertinggi. Yang selanjutnya, complexity, mengingat pentingnya sepeda motor sebagai sarana transportasi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, jaringan distribusi sepeda motor Honda terjalin dalam nilai, yaitu satu hati, untuk melayani pelanggan di seluruh penjuru tanah air dan segmen pasar. Dan yang terakhir itu ambiguity, dengan mempertimbangkan pemulihan, penjualan akan terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. ASKI atau Astra Kopro Indonesia secara proaktif menerapkan strategi adaptasi dan inisiatif akselerasi pemulihan pasar, di antaranya melalui penawaran produk dan layanan berkualitas yang mampu menjaring keterlibatan konsumen. Selain itu, Astra Honda Motor senantiasa memperkuat berbagai enabler bisnis
termasuk pengembangan inovasi teknologi dan kompetisi karyawan selaras dengan tren pasar dan tuntutan pelanggan. Dan analisis selanjutnya itu analisis SWOT, di mana SWOT adalah strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Yang pertama itu ya strength. PT Astra Komponen Indonesia mempunyai beberapa kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan perusahaan dan bersaing di pasar. Yang pertama ini kualitas, di mana kualitas produk yang diproduksi telah bersandar internasional dan telah memasyarakatkan di masyarakat Indonesia. Yang kedua, brand smart, produk Honda yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat merek Honda menjadi merek terbaik di kalangan masyarakat. Yang ketiga, teknologi, di mana kemajuan teknologi ini canggih di dunia otomotif dan terus berkembang. Begitupun teknologi yang terus dikembangkan dan diterapkan pada produk Honda, membuat masyarakat semakin mempercayai kualitas dari produk dari PT Astra Komponen Indonesia atau anak-anak perusahaan dari PT Astra Auto Parts Indonesia. Dan yang keempat, low price produk, di mana harga produknya itu di mana harga jual produk yang terjangkau ya, semakin membuat masyarakat mudah untuk membelinya, apalagi untuk kelas-kelas menengah ke bawah masih mampu untuk membelinya. Selanjutnya adalah weakness. Selain sisi kekuatan yang telah saya coba analisis, kali ini saya mencoba untuk menganalisis sisi kekurangan atau weakness dari PT Astra Komponen Indonesia. Sisi kekurangan ini dianalisa untuk terus memperbaiki kinerja dan perkembangan kepada PT Astra Komponen Indonesia untuk tetap terus bersaing di pasar otomotif. Yang pertama ini model yang kurang modis, di mana desain yang kurang modis dan mengikuti keinginan masyarakat membuat minat masyarakat untuk membeli produk menurun. Contohnya itu keinginan dan tren dari waktu ke waktu terus berubah, membuat para produsen harus dapat mengerti keinginan masyarakat. Yang kedua, produk yang abnormal, di mana beberapa varian produk dari Honda ini mengalami gangguan ketika produk tersebut telah dijual atau dipasarkan ke masyarakat. Selanjutnya itu opportunity. Selain analisis kekuatan dan kelemahan, SWOT juga menganalisis peluang penjualan perusahaan di pasar. Kesempatan dan peluang ini terbentuk oleh tersedianya pangsa pasar yang ada. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar, di mana yang diartikan sebagai tingkat populasi penduduk yang cukup besar di Indonesia merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Jadi semakin banyak penduduk, kemungkinan untuk menjual produk lebih banyak, sangat terbuka lebar. Yang kedua, produsen yang masih terbatas, di mana terbatasnya produsen produk otomotif, khususnya sepeda motor, memberikan peluang besar terhadap PT Astra Komponen Indonesia untuk mengambil pangsa pasar tersebut. Yang ketiga, banyaknya komunitas motor Honda, di mana para penggemar Honda ini membentuk komunitas seperti komunitas yang saya atau saudara-saudara atau teman-teman di kelas ini yang suka melihat komunitas kayak motor-motor Honda, Beat, kayak gitulah, dan yang lain-lainnya, dapat dijadikan sebagai salah satu pangsa pasar produk, di mana komunitas pencinta sepeda motor ini merupakan aset untuk mencoba memasarkan produk terbaru. Jadi ini tuh berguna sebagai acuan untuk tahapan proses selanjutnya. Yang terakhir trade, analisis SWOT ini tuh menganalisis ancaman terhadap kelangsungan perusahaan terus berkembang. Yang pertama ini produsen lain yang terus berkembang, produsen otomotif yang lain yang harus berbenah diri dan berkembang, serta berusaha untuk membangun citra positif untuk merebut sebagian paksa pasar otomotif, merupakan sebuah ancaman PT
pasar komponen Indonesia terhadap produk yang dipasarkan. Yang kedua yaitu part import, suku cadang yang masih belum dapat sepenuhnya diproduksi di dalam negeri, membuat ketergantungan akan suku cadang impor masih tinggi. Jadi apabila terjadi keterlambatan atau hambatan dalam distribusi suku cadang akan berpengaruh terhadap produksi produk tersebut. Dan yang analisis terakhir yaitu analisis OCAI. Jadi di mana pengembangan OCAI yang dilakukan oleh referensi yaitu Cameron dan Quinn membedakan ada 6 dimensi budaya organisasi, yaitu karakteristik dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan karyawan, perekat organisasi, dan penekanan strategis kriteria sukses dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik dominan, di mana dimensi ini menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui perhitungan OCAI, itu dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan organisasi. Jadi kepemimpinan organisasi ini menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang ada di dalam organisasi PT ASKI. Ini model kepemimpinannya seperti apa, dan persepsi bawahan terhadap model kepemimpinan yang ada tuh seperti apa gitu. Melalui perhitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dan dalam lingkup kepemimpinan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, pengelolaan karyawan, di mana dimensi ini menunjukkan bagaimana cara pengelolaan karyawan pada sebuah organisasi, baik pengelolaan secara individu maupun kelompok. Melalui perhitungan OCAI dapat diketahui pengelolaan karyawan yang paling menonjol pada organisasi tersebut. Yang kelima, penekanan strategis. Yang keempat, perekat organisasi, maaf. Dimensi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang digunakan dalam merekatkan segala sumber daya manusia pada sebuah organisasi. Melalui perhitungan OCAI dapat budaya yang paling dominan dalam hal faktor perekatan organisasi. Yang kelima, penekanan strategis, di mana dimensi ini menunjukkan cara yang digunakan sebuah organisasi untuk memfokuskan segala elemen di dalam mencapai misi strategis yang ada. Melalui perhitungan OCAI dapat diketahui budaya mana aja nih yang paling dominan dalam penekanan strategis di sebuah organisasi. Yang keenam yaitu kriteria sukses. Dimensi ini menunjukkan bagaimana sebuah organisasi menetapkan sebuah standar di dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui perhitungan OCAI dapat diketahui budaya mana yang paling dominan dalam kriteria sukses tersebut. Di sini ada hasil dan kesimpulan OCAI. Ada tipe budaya yaitu klan, adoraksi, pasar, dan hierarki. Di mana budaya klan yang sekarang ini 23,7 dan yang dipilih saat ini ada di poin 30, dan budaya adoraksi 18,6 yang sekarang dan dipilih yaitu 20,7, dan budaya pasar pada saat sekarang berada di 24,1 poin dan dipilih 19,2 poin. Dan yang terakhir budaya hierarki, di mana pada sekarang terdapat 33,5 poin dan dipilih 30,2 poin. Dari hasil kesimpulan di atas, perubahan dapat disimpulkan ya, perubahan dirasa perlu dilakukan apabila dari hasil penilaian berdasarkan persepsi masing-masing pengelompokan terdapat gap kurang lebih besar dari 10 poin. Budaya yang mendominasi saat ini adalah budaya hierarki dan pasar. Sedangkan yang diharapkan di masa mendatang secara umum adalah budaya
diharapkan tidak signifikan adalah perubahan pada budaya klien yang meningkat sebanyak 7,3 poin dan penurunan pada budaya pasar sebanyak 5,8 poin. Dan sebagai penutup, saya kasih kesimpulan dari analisis buka SWOT OC pada PT Astra Komponen Indonesia atau PT ASKI dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dengan adanya sebuah analisis yang dilakukan dalam perusahaan untuk melihat suatu perkembangan bisnis, bisa jadi menjadi sebuah tujuan strategi untuk menjadi lebih inovasi dan lebih berkembang dalam persaingan dengan perusahaan otomotif lainnya di era globalisasi saat ini. Baik, kurang lebih hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari analisis saya. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.